Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunggu di rumah, selamat belajar di rumah untuk menunggu kepastian dari sekolah kapan kita bisa bertatap muka KBM di sekolah. Untuk saat ini kalian harus belajar di rumah. Nah, oleh karena itu untuk pelajaran PIK kelas 11A dan 11B tentunya untuk materi yang keempat adalah penanganan limbah padat non B3. Bapak rasa baru sebagian Bapak menjelaskan. Oleh karena itu Bapak akan jelaskan ulang lagi, mereview materi yang pernah Bapak sampaikan. Harapannya kalian sudah mencatat atau merangkum materi yang sudah Bapak instruksikan sebelum-sebelumnya. Baik, materi yang keempat ini mengenai penanganan limbah padat non B3. Di sini Bapak akan menjelaskan di PowerPoint ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai limbah padat B3 dan non B3. Karena yang non B3 sudah mencakup di materi ini. Ya, kita mulai dengan judul PowerPoint-nya, penanganan limbah B3 dan non B3. Kita mulai dari pengertian limbah. Limbah itu pengertiannya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, JO 85 Tahun 1999, bahwa limbah itu adalah sisa atau buangan dari kegiatan manusia, baik itu kegiatan industri maupun kegiatan kita sehari-hari, tentunya akan menghasilkan limbah. Jadi bukan berarti kita paket keahliannya kimia industri yang kita bahas adalah limbah dari industri, tidak seperti itu, tetapi kita belajar mencakup keseluruhan ya. Jadi limbah yang kita bahas adalah limbah dari kegiatan manusia ya. Termasuk di dalamnya adalah industri ya. Kita tekankan sebenarnya ke industri. Selanjutnya ada istilah yang harus kita pahami, yaitu baku mutu lingkungan. Apa sih baku mutu lingkungan? Di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 bahwa baku mutu lingkungan itu adalah ukuran batas kadar maksimum suatu zat yang ada dalam lingkungan. Maksudnya apa? Jadi batas maksimum, misalnya kalau limbah A mencemari lingkungan. Nah, di lingkungan itu tidak ada baku mutu lingkungannya. Jadi ada nilai minimalnya. Jadi kalau nilai minimal tersebut, kalau sudah melampaui nilai minimal tersebut, maka lingkungan disebut tercemar. Tetapi kalau masih di bawah nilai minimal tersebut, maka lingkungan belum tercemar. Selanjutnya di sini ada contoh limbah beserta baku mutu lingkungannya, yaitu ada 8. Limbahnya berupa air raksa dengan satuan miligram per liter. Kadar maksimum yang diperbolehkan itu 10⁻³ atau 0,001 miligram per liter. Jadi air raksa ini kalau ada dalam suatu sungai, nah kandungannya itu baku mutu lingkungannya senilai 10⁻³
Kalau melebihi angka itu, melebihi 0,001, maka sungai tersebut tercemar oleh air raksa. Misalnya, biasanya industri yang menggunakan air raksa adalah industri pertambangan emas ya, karena air raksa dapat melarutkan emas. Nah, kalau tambang yang liar ya, tentunya penggunaan air raksanya tidak terukur. Jadi dikhawatirkan mencemari lingkungan. Kemudian baku mutu lingkungan yang kedua adalah kadmium 0,003 mg per liter, tembaga 2 mg per liter, sianida 0,07 mg per liter, fluor 1,5 mg per liter, timah 0,01 mg per liter, nikel 0,02 mg per liter, dan nitrat atau ion nitrat ini 50 mg per liter. Nah, itu contoh sebagian contoh sebagian beberapa zat yang bisa mencemari lingkungan. Kita lanjutkan. Pengelompokan bagaimana limbah itu bisa kita pelajari dengan mudah ya. Oleh karena itu ada pengelompokan limbah. Pengelompokan limbah yang pertama, pengelompokan berdasarkan senyawa yang dikelompokkan menjadi dua, ada organik dan anorganik. Kemudian pengelompokan berdasarkan wujud, ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian pengelompokan berdasarkan sumber ya, nanti akan dibahas satu persatu. Dan yang keempat adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi di luar B3 itu non B3, jadi tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini pengelompokannya biar mudah dipelajari. Jadi ada 4. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan senyawa. Tadi kan berdasarkan senyawa ada organik dan anorganik. Ini penjelasannya. Untuk limbah organik secara kimia itu mengandung unsur karbon, lambangnya C, meliputi limbah dari makhluk hidup. Kemudian cirinya mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini. Di samping ada gambar limbah bekas sayuran ya, warnanya hijau, dan limbah bekas buah-buahan, itu kulit jeruk dan bonggol bonggol jagung ya. Itu termasuk limbah organik ya. Ciri lainnya biasanya dari tumbuhan, pokoknya dari makhluk hidup ya. Jadi limbah tersebut berasal dari makhluk hidup. Selanjutnya limbah anorganik. Nah, limbah anorganik secara kimia tidak mengandung unsur karbon atau C. Cirinya sukar terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit untuk membusuk. Kita lihat contohnya di samping ada gambarnya. Nah, di samping ada gambar atau foto botol plastik, terus kaleng aluminium, plastik, kresek ya. Kemudian kaca, pecahan kaca, dan itu termasuk kelompok limbah anorganik. Itu. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya pengelompokan tadi berdasarkan senyawa ya. Sekarang pengelompokan berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud di sini ada padatan. Tadi kan ada padat, cair, gas ya. Di sini kita bahas dulu yang padatnya. Nah, untuk yang padatan menurut istilah teknis ada 6 kelompok yang padatan. Yang pertama, sampah organik mudah membusuk atau garbage ya, yaitu limbah padat semi basah
berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Contohnya, umumnya dari sektor pertanian, makanan, misalnya sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran, dan kulit buah-buahan. Dan masih banyak lagi ya. Tentunya kita sering bersentuhan dengan sampah organik ini ya. Nah, ini contohnya ya. Itu sampah sayuran, bekas tomat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kan ada 6 kelompok ya. Yang kedua, sampah organik dan anorganik. Ini padat ya, dilihatnya dari padat bukan senyawa. Padat. Sampah organik dan anorganik tak membusuk atau rabis. Apa sih? Nah, pengertiannya yaitu limbah padat, anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk. Contohnya selulosa. Apa sih selulosa? Selulosa itu serat ya, termasuk golongan karbohidrat. Selulosa contohnya kain ya, kain, kertas termasuk selulosa, kapas selulosa. Kertas, plastik, kaca, logam ya, itu termasuk sampah organik dan anorganik tak membusuk atau rabis. Nah, di samping ada gambarnya, itu kertas, itu termasuk organik ya, organik tapi tidak mudah membusuk. Selanjutnya masih berdasarkan wujud yang padat, yaitu sampah abu atau asbes ya, ashes, yaitu limbah yang berupa abu. Biasanya hasil pembakaran kan menghasilkan abu ya. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah membusuk. Itu cirinya. Nah, ini adalah abu hasil pembakaran ya. Debu-debu, kalau di rumah kita ada perabot yang tentunya akan menumpuk debu kalau seminggu 2 minggu tidak dibersihkan, kalau dilap oleh tangan akan kelihatan abu ya, sampah abu atau ashes. Selanjutnya yang keempat ya, sampah bangkai binatang. Tentunya tahulah bangkai ya, bangkai binatang. Jadi atau dead animal, semua limbah yang berupa bangkai binatang. Contoh bangkai ikan, tikus, binatang ternak. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yang kelima, sampah sapuan. Kalau sampah sapuan biasanya oleh petugas kebersihan kota kan ada ya di pinggir, kalau pagi-pagi ada yang sedang menyapukan daun yang berguguran, itu ya sampah sapuan. Biasanya bercampur antara organik dan anorganik. Jadi sampah sapuan atau street sweeping, limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan. Apakah itu dedaunan, kertas, atau plastik, ya, itu hasil disapu oleh petugas. Contohnya, nah ini petugas sedang membersihkan jalanan. Selanjutnya yang keenam, sampah industri. Nah, industrial waste ya, limbah ini, sampah industri ini limbah padat yang berasal dari jenis industri, tergantung industrinya, apakah itu makanan, minuman, ataukah obat-obatan ya, itu pasti menghasilkan sampah atau limbah. Contohnya ini, sampah banyak botol plastik, nah, ini kan dari industri ya. Kemudian kita lanjutkan, berdasarkan wujud yang kedua adalah cairan. Nah, untuk cairan ini juga dikelompokkan juga biar mudah dipahami. Yang pertama adalah limbah cair domestik waste
wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan, perdagangan, perkantoran, dan sarana sejenis gitu. Jadi itu domestik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri kan selalu menghasilkan limbah cair, yaitu namanya disebutnya domestik. Contohnya ini apa? Dilihat dari fotonya adalah ada buih sabun yang dibuang ke sungai. Nah, buih sabun ini kan dari rumah ya, itu dari kegiatan manusia gitu ya. Selama manusia itu beraktivitas pasti menghasilkan limbah. Selanjutnya limbah cair industri, industrial wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Ya tentunya dari industri. Contohnya ini dari buangan misalnya industri tekstil ya. Kita lihat warnanya hijau. Selanjutnya pengelompokan masih cairan ya. Ya, masih limbah cair yang ketiga ya. Rembesan dan luapan. Nah, limbah cair, rembesan dan luapan ini atau infiltration and inflow, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan tanah. Nah, ini contohnya, ini suatu danau, sebelah kiri danau, kemudian ada orang di tengah-tengah yang sedang menginjak karung, tentunya diisi oleh tanah. Ini untuk apa? Untuk mencegah terjadinya luapan dari air danau tersebut. Nah, kalau air danau ini merembes ke tanah, tanahnya jadi gembur, maka ya itu terjadilah bencana ya. Itu. Jadi merembes dan meluap. Kalau untuk mencegah luapan itu dicegah oleh tanah yang dimasukkan ke dalam karung ya. Gitu. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan wujud, masih berdasarkan wujud. Contoh dari cairan yang lain, contoh lainnya adalah air buangan dari talang atap ya, pada saat hujan itu termasuk limbah cair. Pendingin ruangan, kan kalau AC ada air, hasil airnya ya, hasil mendinginkan udara, tentunya air yang menetes ada pembuangannya. Tempat parkir, tempat parkir ada air ya. Dari mana? Ya dari aktivitas manusia ya, dari sekitaran parkir. Kemudian halaman ya. Selanjutnya bangunan, perdagangan dan industri, serta pertanian dan perkebunan. Selanjutnya masuk ke yang keempat, yaitu masih cairan. Air hujan atau storm water, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Kenapa air hujan disebut limbah? Ya karena saat ini apalagi di perkotaan, limbah ya air hujan yang turun ya, apalagi di perkotaan itu di perkotaan itu gas karbon dioksida di atmosfer sangat banyak. Pada saat air hujan menyentuh gas tersebut, maka akan bereaksi menghasilkan cairan asam, karena CO2 itu adalah oksida asam. Asam apa yang akan dihasilkan? Yaitu asam karbonat H2CO3 ya. Jadi reaksinya H2O bereaksi dengan CO2 menghasilkan H2CO3. Maka yang akan turun sampai ke permukaan bumi adalah air asam, yaitu asam karbonat gitu. Nah, asam, yang namanya asam sifatnya kan korosif. Korosif itu merusak logam. Nah, jadi kalau pada saat hujan, kalau kendaraan kita
motor kita di hujan, kena air hujan, jangan senang ya. Jangan senang, berarti ada yang nyuci gitu ya, ada yang membilas. Iya, untuk sementara itu. Lebih baik kalau kendaraan kita kena air hujan sampai ke rumah dibilas pakai air tanah ya, air keran gitu. Karena sifatnya tidak asam. Begitu. Kenapa? Untuk mencegah korosi atau apa ya? Kalau bahasa Sundanya taihiangan ya. Korosi pada logam nanti akan keropos. Begitu juga pagar-pagar yang berbahan logam. Itu kan dilapis menggunakan cat. Nah, itu untuk mencegah terjadinya korosi dari air hujan. Selanjutnya apa ini? Ada penjelasan lebih. Aliran hujan di atas permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut sebagai limbah ya. Jadi selain menghasilkan air asam H2CO3, asam karbonat. Nah, di udara juga apalagi di perkotaan, apalagi di industri itu menghasilkan asap. Nah, asapnya itu kan ada yang mengandung partikel-partikel halus ya. Nah, sehingga air itu sudah pada saat turun ke bumi itu sudah terkontaminasi, tidak hanya membentuk air yang asam, juga mengandung padatan yang tersuspensi, tersebar merata ya, tidak larut. Karena halus ya, maka tersuspensi ya. Gitu. Nih, air hujan. Nah, orang berada di jalan ya, sekitaran taman itu saat kondisi hujan. Selanjutnya masih cair. Berarti hanya ada 4 ya yang cair. Sekarang masuk ke pengelompokan berdasarkan wujud yang ketiga, yaitu limbah gas. Limbah gas. Ini ada keterangannya. Biasanya dibuang ke udara. Ya, limbah gas pasti menguap ke udara, keluar ke atas. Di udara itu secara normalnya mengandung oksigen, nitrogen dioksida, karbon dioksida, hidrogen, dan lain-lain. Itu yang paling umum ya. Kemudian jika penambahan gas buang melampaui batas akan menurunkan kualitas udara. Nah, jadi hasil buangan gas kita menggunakan motor atau mobil atau angkot lah ya. Itu kan di dalam mesin itu ada proses pembakaran yang akan menghasilkan gas CO2 gitu. Nah, pada saat gas CO2 ini dibuang terus ke udara, kalau CO2 itu banyak di atmosfer tidak mengalami penyerapan oleh tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis, maka bumi kita ini, di atmosfer kita ini terjadi efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu efek di mana panas dari matahari itu tertahan oleh udara, khususnya gas CO2, karena sifat gas CO2 ini menahan panas dari cahaya matahari, jadi tidak dipantulkan ke luar bumi gitu, jadi ketahan. Betul tidak Pak, CO2 ini menahan panas? Kita buktikan saja kalau kita di satu ruangan kemudian banyak manusia. Nah, manusia itu kan bernapas ya, menghirup oksigen, menghasilkan gas CO2. Nah, di ruangan tersebut banyak gas CO2. Apa yang dirasakan? Ya, udara akan terasa panas sehingga ke badan kita gerah. Di sini ada penjelasan lagi, tingkat kualitas udara tergantung pada jenis limbah gas. Ya, jadi udara yang di lingkungan kita tercemar atau tidak itu ternyata ditentukan oleh tiga hal. Satu,
jenis limbah gasnya apa, jenisnya apa, CO2, H2 atau apa ya. Kemudian volumenya banyak atau sedikit ya. Kalau sedikit mungkin tidak akan terasa efeknya pada manusia ya. Volumenya yang dilepas ya. Kemudian lamanya limbah berada di udara. Lama atau tidak limbah berada di udara. Nah, pada saat kondisi sekarang wabah pandemik virus corona kan kita harus stay di rumah ya. Otomatis kan tidak ada aktivitas proses pembakaran minyak bumi khususnya bensin. Ya, masih ada beberapa mobil, tapi sebagian besar kita beraktivitas, tidak ada proses ya lebih sedikit gitu ya. Maka di lingkungan, di atmosfer tentunya gas CO2 yang belum mengalami reaksi oleh tumbuhan sedikit demi sedikit akan berkurang, diserap oleh tumbuhan mengalami fotosintesis, tumbuhan melepaskan gas oksigen yang dibutuhkan oleh kita ya gitu. Sehingga dari berita kan kondisi udara di Bandung perlahan-lahan makin membaik ya. Selanjutnya kita lihat, nah ini gas buangan dari suatu industri ya. Ini sangat pekat asapnya, begitu juga mengandung partikulat yang halus. Nah ini juga. Selanjutnya ini beberapa jenis gas yang tentunya memiliki karakteristik, yaitu yang pertama karbon monoksida atau gas CO. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau, tapi ini beracun ya. Kalau terhirup ke dalam tubuh manusia ini sangat agresif untuk berikatan dengan hemoglobin yang ada dalam darah, sehingga pernah kejadian dulu ada kasus yang meninggal karena ada kebocoran gas karbon monoksida dalam mobil gitu ya. Jadi keracunan, sehingga si darahnya itu banyaknya mengikat gas karbon monoksida, bukan gas oksigen gitu ya. Kemudian yang kedua, karbon dioksida. Ini hasil dari respirasi makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia. Ini sifatnya gas tidak berwarna, tidak berbau. Nitrogen oksida. Nitrogen oksida ini gas berwarna dan berbau. Sulfur oksida tidak berwarna dan berbau tajam. Nah, di sini sulfur oksida biasanya kalau kita jalan-jalan ke kawah ya, kita kan dekat Lembang gitu ya, ke kawah Tangkuban Parahu. Di kawah kan ada proses pemanasan sulfur ya, belerang. Nah, belerang ini kan mengalami pemanasan, menguap bersentuhan dengan air, membentuk gas SO2. Nah, gas SO2 ini adalah sulfur dioksida yang dari kejauhan sudah tercium bau belerang ya. Dan kandungan makanan yang paling banyak mengandung belerang secara umum gitu katanya dari buah durian, jengkol juga itu mengandung belerang yang banyak gitu ya. Gitu. Kemudian asam klorida. Asam klorida ini berupa uap gas. Amoniak ini gas tidak berwarna dan berbau tajam. Ya, kita sering menghasilkan amoniak. Kalau kita ke WC buang air kecil, nah ini adalah amoniak yang terlarut. Tapi amoniak ini tapi dengan konsentrasinya sedikit ya, kecil gitu. Tapi lama kelamaan ya, kalau kalian buang air kecil di WC siswa tidak disiram ya, tentunya mencemari lingkungan. Jadi tunjukkan kalian itu manusia terdidik, maka tunjukkan karakter atau perilaku yang
baik. Contoh hal kecil kan, sudah buang air kecil ya siram sehingga tidak mencemari lingkungan. Kemudian gas metan, gas berbau. Gas metan ini salah satu komponen gas LPG ya yang dihasilkan dari proses penguraian sampah, menghasilkan bau atau penguraian kotoran gitu ya. Nah, pernah di berita atau di sosmed terlihat di teras rumah, terasnya itu di bawahnya itu septic tank. Nah, ternyata septic tank ini tidak ada lubang udara pembuangan gasnya, maka terjadi ledakan sampai 2 orang itu mental ke atas dan jatuh ke bawah. Dan ledakannya lumayan gitu ya. Nah, itu membahayakan. Nah, itulah gas metana dari dari proses penguraian kotoran. Nah, saat ini gas metan digunakan diproduksi oleh perusahaan negaranya ya, yaitu Pertamina, yang yaitu namanya gas LPG. Nah, terus hidrogen fluorida HF, gas tidak berwarna. Ini kurang familiar dalam kehidupan sehari-hari ya. Nitrogen sulfida, gas berbau, ini juga kurang familiar. Klorin, gas berbau. Nah, ini biasanya digunakan untuk kolam ya, kaporit. Nah, ini mengandung klorin ya gitu. Nah, ini contoh-contoh gas beserta sifatnya. Kita lanjutkan. Pengelompokan berdasarkan sumber. Tadi kan berdasarkan wujud ya, padat, cair, dan gas. Gitu. Sekarang pengelompokan berdasarkan sumber. Nah, limbah industri. Nah, sumbernya dari industri berarti. Yang pertama, limbah industri. Umumnya termasuk B3 yang harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Dan ini meliputi apa saja? Limbah industri pangan, berarti makanan ya. Industri makanan, ciki, mie, apalagi makanan kue dan lain sebagainya. Jadi pangan. Limbah industri kimia dan bahan bangunan. Limbah industri kimia, industri yang memproduksi asam sulfat, asam klorida, amoniak ya, dan lain sebagainya. Juga memproduksi bahan bangunan. Bahan bangunan contohnya semen, kaca, dan lain sebagainya. Limbah industri logam. Limbah industri logam. Industri apa ya? Industri besi ya, baja gitu ya. Apalagi tembaga, timah, nikel, emas gitu ya, yang nilainya ada mahal ya secara ekonomis. Nah, itu beberapa ya, contoh industrinya. Selanjutnya masih pengelompokan berdasarkan sumber, yaitu limbah pertanian. Kalau limbah pertanian ini dikenal dengan istilah eutrofikasi. Eutrofikasi, di mana unsur hara dari pupuk terbawa oleh air lalu masuk ke dalam sungai dan membuat blooming alga atau pertumbuhan alga yang sangat cepat sehingga menghalangi cahaya matahari dan oksigen masuk ke perairan. Kenapa? Ya, di sini efek dari eutrofikasi itu menyebabkan pertumbuhan alga di dalam air, misalnya di danau, itu sangat cepat sehingga apa efeknya? Menghalangi matahari dan oksigen yang masuk ke dalam air. Karena dalam air itu, di bawah permukaan air itu ada ini mikroorganisme yang membutuhkan cahaya dari matahari. Kalau cahayanya terhalang, maka mikroorganisme ini ya tentunya tidak akan bisa hidup ya. Begitu juga oksigen. Nah, tidak hanya cahaya matahari. Nah, ini DDT ini dapat terakumulasi pada organisme
dan tidak hanya menghalangi cahaya matahari dan oksigen masuk ke dalam air, juga jika terakumulasi banyak gitu ya, sedikit demi sedikit lama-lama banyak, kemudian termakan oleh hewan. Ya, contohnya hewan dalam air, ikan. Nah, ikan ini mengkonsumsi DDT tersebut. Nah, dikhawatirkan masuk ke rantai makanan. Nah, nanti ikan dimakan oleh kita manusia. Nah, manusia akan tercemar oleh DDT tersebut atau zat hara yang dari pupuk tersebut, yang harusnya pupuk tersebut dikonsumsi sewajarnya oleh tumbuhan gitu ya. Tapi karena tidak tahu ilmunya, maka pupuk tersebut, zat hara tersebut kalau berlebih maka akan larut dalam air, maka kebawa ke sungai ya, dan dikhawatirkan itu masuk ke rantai makanan kita gitu ya. Selanjutnya pengelompokan berdasarkan sumber yang ketiga, ini limbah pertambangan. Nah, ini dari industri pertambangan yang berasal dari kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ya, menambang logam emas, menambang timah ya, itu menambang apalagi logam tembaga dan lain-lain sebagainya ya, menambang besi. Kemudian yang keempat, limbah domestik atau pariwisata atau rumah tangga. Kalau di catatan itu RT ya. Nanti kalau kalian betul-betul sudah merangkum, artinya di sana kalian ada proses membaca ya. Jadi ada istilah limbah rumah tangga. Nah, ini termasuk domestik, limbah rumah tangga itu. Ini limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Jadi yang dimaksud dengan limbah rumah tangga itu tidak hanya dari rumah kita saja, tapi dari pasar juga, dari restoran ya, dan gedung perkantoran juga itu termasuk digolongkan dalam limbah domestik. Kita lanjutkan, yang kelima adalah limbah medis. Limbah medis apa maksudnya? Ya, limbah yang berasal dari kegiatan kedokteran. Misalnya apa? Suntikan bekas itu ya. Suntikan bekas atau ampul bekas kan kalau sudah digunakan kan harus satu kali pakai ya, kan steril ya, biar ke pasiennya juga tidak terkena penyakit atau dari bakteri lain gitu ya, sehingga kedokteran, alat-alat kedokteran yang banyak yang satu kali pakai dibuang karena sangat begitu harus dijaganya sterilisasinya ya, biar tidak tercemar oleh bakteri ya maupun kuman-kuman. Lanjutkan, selanjutnya kita masuk limbah non B3. Apa sih limbah non B3? Sudah dibaca kan dan sudah dirangkum ya. Nah, limbah non B3 ini merupakan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Jadi tidak mengandung B3, kebalikan dari B3. Nah, apa? Kemudian yang akan kita bahas umumnya limbah yang berupa padatan, karena sesuai kompetensi KD-nya, kompetensi dasarnya penanganan limbah padat non B3 ya. Ini yang lebih ditekankan ke sini, meskipun kita bahas sedikit mengenai limbah B3-nya untuk persiapan nanti ya, di kelas 3 juga dibahas. Selanjutnya menentukan metode pengolahan limbah non B3. Jadi metode penentuan metode pengolahan limbah non B3 itu ditentukan sesuai dengan PP, peraturan pemerintah Menteri Lingkungan Hidup ya, 3R PP Menteri LH Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2008.
dalam pengolahan limbah kita mengenal istilah 4R. 4R itu apa ya? 4R itu terdiri dari yang pertama reduce, pengurangan. Jadi diusahakan penggunaan limbah dalam kehidupan sehari-hari harus kita kurangi ya. Misalnya sekarang kan sedang digalakan Kang Pisman. Kang teh kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nah, artinya apa? Pada saat kita berbelanja ke supermarket, diusahakan kita bawa kantong kresek sendiri atau jinjingan sendiri. Nah, itu kan pengurangan ya, pengurangan. Selanjutnya reuse, penggunaan kembali. Reuse ya, reduce pengurangan, dikurangi. Jadi pada saat belanja kita bawa jinjingan sendiri ya, sedikit ya. Reuse, penggunaan kembali. Kalau penggunaan kembali seperti apa contohnya? Misalnya botol kecap bekas. Oh, ini kecap bekas tidak dibuang, botolnya udah aja isi ulang, beli isi ulangnya jadi digunakan. Atau toples bekas selai kita gunakan, ini udah habis selainya, jangan dibuang, simpan aja untuk menyimpan bumbu. Misalnya bumbu apa? Pedas atau kemiri atau ketumbar ya, bisa disimpan di ples tersebut. Jadi penggunaan kembali daripada dibuang sehingga menjadi limbah. Jadi prinsip yang ketiga adalah recycle, mendaur ulang. Nah, mendaur ulang bagaimana yang tadinya limbah sehingga memberikan dirubah menjadi benda yang memberikan nilai ekonomis. Artinya jika dijual ada nilainya gitu ya. Contohnya apa ya? Ya, kemarin-kemarin booming ada dompet atau tas dari bungkus kopi ya. Dan bungkus kopi dirangkai, dianyam. Nah, itu kan recycle, mendaur ulang. Atau kalau kalian baca di PDF yang sudah Bapak share, itu ada ada suatu rumah suatu tempat berteduh yang atapnya itu dari plastik. Nah, itu kan recycle. Selanjutnya R yang keempat adalah replace atau mengganti. Nah, mengganti contohnya gimana sih maksudnya? Mengganti itu misal kalau kita jajan biasanya kan dibungkus menggunakan plastik. Nah, plastik kan limbah yang tidak mudah terurai. Nah, misalnya diganti menggunakan daun pisang ya. Kalau daun pisang kan bisa terurai, mudah terurai ya di alam. Nah, seperti itu. Selanjutnya proses pengolahan limbah padat. Bagaimana? Ya, ini prosesnya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama pemisahan. Jadi limbah padat itu tidak langsung dilakukan pencampuran ya atau bagaimana gitu, tapi tahapan terlebih dahulu adalah pemisahan. Nah, pemisahan ini terdiri dari 3 sistem. Sistem yang mana yang dipakai? Sistem balistik. Sistem balistik ini untuk mendapatkan keseragaman ukuran, berat dan volume. Jadi ukuran yang besar dipisahkan dengan ukuran yang kecil, atau ada yang ukuran sedang dipisahkan gitu, yang padat. Kemudian ada sistem gravitasi. Sistem gravitasi adalah sistem pemisahan berdasarkan gaya berat. Jadi misalnya dimasukkan ke dalam air, yang tenggelam itu yang berat, yang ringan mengambang, itu dipisahkan. Yang seperti itu. Kemudian sistem magnetis adalah pemisahan berdasarkan sifat magnetis logam untuk memisahkan dari non logam.
Ya kan kita tahu yang namanya magnet dapat menarik logam gitu ya. Dengan menggunakan magnet maka logam-logam akan tertarik. Tapi yang non logam itu masih tertinggal sehingga terpisahlah padatan tersebut dari logam. Yang tahap kedua adalah penyusunan ukuran untuk memudahkan pengolahan. Nah, kalau sudah terpisah, misalnya terpisah gitu, berdasarkan ukuran, kemudian disusun ukuran untuk memudahkan pengolahan. Oh, yang kecil ukurannya kecil, yang sedang, yang besar, atau yang tentunya kalau besar kan harus mengalami proses terlebih dahulu yang kita kenal dengan istilah grading sizing. Grading itu kan dipecah ya, di sizing itu diayak ya gitu. Kemudian yang ketiga pengomposan. Nah, kalau sudah terpisah baru dikomposkan. Berarti ini kan hubungannya dengan limbah padat ya. Tentunya limbah padat organik. Pengomposan dilakukan pada limbah organik. Kemudian pembuangan baru setelah diproses baru dibuang. Nah, dalam pembuangan bisa dibuang ke laut atau darat atau tanah dengan memperhatikan beberapa hal. Ya kalau misalnya yang dibuang berupa organik yang bisa menjadi makanan untuk ikan di laut ya nggak jadi masalah ya. Jadi harus tahu ya. Selanjutnya jenis pengolahan limbah. Nah, jenis pengolahan limbah yang pertama ini kalau tidak salah ada berapa ya? 5 atau 6 ya. Kita lihat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama limbah ini jenisnya itu dengan metode incineration. Metode pengolahan limbah padat melalui proses pembakaran, alatnya namanya insinerator yang terbuat dari plat baja dilapisi batu api dengan suhu pembakaran 800 sampai 1000 derajat Celcius. Seperti apa sih? Nah, kita lihat. Nah, ini gambarnya ya. Jadi plat bajanya tertutup. Nah, bajanya itu di dalamnya dilapisi batu api, artinya batu yang tahan pada saat proses pemanasan seperti keramik, tapi keramiknya juga betul-betul keramik yang tahan api ya. Selanjutnya metode open dumping. Open dumping itu metode pengolahan limbah padat tanpa dikontrol, tanpa dipantau gitu ya, melalui proses penumpukan sampah yang dikenal dengan TPS, tempat sampah sementara. TPS teh? Tempat pembuangan sampah sementara ya. Ya, di sana terjadi penguraian oleh mikroorganisme secara aerob. Kalau secara aerob artinya kan membutuhkan oksigen ya, sehingga menghasilkan bau gitu ya. Seperti apa? Ya, seperti ini, terbuka, jadi membuang sampah terbuka. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, terbuka juga kan ini tidak akan menghasilkan bau kalau tahu tata caranya. Kalau seperti ini kan bau, menghasilkan amonia ke udara, mencemari gitu ya. Gitu. Metode yang ketiga, metode sanitary landfill. Metode pengolahan limbah padat yang dikontrol. Kalau ini dikontrol melalui proses penumpukan sampah yang dipadatkan di dalam galian tanah dan permukaannya ditutup dan ditimbun tanah. Nah ini dikontrol meskipun bikin lubang, buang sampahnya ke sana, khususnya yang organik ya, biar mudah membusuk. Setelah itu tutup pakai tanah, biarkan beberapa bulan, kemudian diambil lagi untuk jadikan kompos. Seperti apa? Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi masukkan ke dalam tanah, tutup gitu. Selanjutnya
Metode recycle. Metode recycle itu didaur ulang. Metode pengolahan limbah melalui proses daur ulang menjadi pupuk produk lain yang mempunyai nilai ekonomis. Ini contohnya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi satu gazebo kecil, rumah kecil. Nah, atapnya itu dari botol plastik. Nah, ini recycle. Selanjutnya metode pengomposan. Kalau metode pengomposan khususnya pengolahan sampah organik dalam suatu wadah tertutup melalui proses penguraian senyawa organik oleh populasi mikroorganisme dalam kondisi hangat, lembab dengan bantuan aktivator untuk membantu percepatan aktivitas penguraian. Ya intinya lah proses pengomposan aja. Jadi kalian nanti materinya juga silakan cari baca-baca mengenai pengomposan juga ya. Nah ini hasilnya ya. Jadi kalau kompos itu sudah tidak bau lagi. Tapi dalam kompos tersebut, dalam tanah ya, ini kelihatan seperti tanah. Sebenarnya ini kaya akan zat hara untuk tumbuhan. Zat hara itu makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya masuk ke sedikit ini Bapak ingin membahas limbah bahan berbahaya dan beracun, hanya sedikit saja. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini apa sih? Nah, jadi yang dimaksud dengan limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun itu sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya baik secara langsung maupun tak langsung merusak lingkungan hidup, tidak hanya lingkungan hidup tetapi kesehatan manusia maupun merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia ya, khususnya ya kita. Nah, ini pengertian menurut PP nomor 18 tahun 99 mengenai limbah B3. Selanjutnya limbah B3 itu tadi kan mengandung bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini sifat-sifatnya. Jika mengandung salah satu atau lebih sifat zat di bawah ini, maka limbah tersebut termasuk B3. Jadi tidak harus banyak sifatnya. Jadi limbah tersebut itu ada satu saja sifatnya, maka termasuk B3. Contohnya mudah meledak. Oh, zat ini mudah meledak, termasuk B3. Ya. Pengoksidasi termasuk B3. Amat sangat mudah terbakar dan lainnya termasuk B3. Sangat mudah terbakar, amat sangat beracun. Kan sudah beracun tapi amat sangat berarti sangat beracun. Sangat beracun ya, toksik ya. Selanjutnya berbahaya, harmful, korosif, bersifat mengiritasi, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, dapat menyebabkan kanker ya, karsinogenik, tetratogenik, dapat menyebabkan kecacatan janin, dan mutagenik atau dapat menyebabkan mutasi ya. Nah, ini jika dalam limbah tersebut mengandung salah satu sifat yang ini, maka termasuk atau digolongkan ke dalam limbah B3 itu. Lanjutkan. Nah, limbah B3 tidak dapat begitu saja ditimbun atau dibakar atau dibuang ke lingkungan karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kumaha atuh? Nah, seperti ini. Limbah B3 perlu diolah baik secara fisik, biologi maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah, limbah B3 memerlukan metode pembuangan. Jadi penanganannya sama seperti limbah padat. Tadi sudah diolah baru bagaimana membuangnya setelah gitu. Ini untuk apa? Untuk mencegah resiko terjadi pencemaran. Selanjutnya metode penanganan limbah B3 yang pertama metode pengolahan secara kimia, fisika dan biologi. Gimana itu? Nah,
Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang umum dilakukan ini adalah stabilisasi atau solidifikasi. Nah, apa itu maksudnya? Ini adalah proses pengubahan bentuk fisik dan atau sifat kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau senyawa pereaksi tertentu untuk memperkecil kelarutan. Tahu kelarutan? Nah, kan kita sudah belajar molaritas. Nah, itu kelarutan. Kalau kelarutan lambangnya S, solubility. Tapi konsentrasinya molaritas atau persen ya, gitu. Jadi untuk memperkecil kelarutan. Jadi kelarutannya tadinya besar, bisa larut dalam air. Nah, bagaimana supaya tidak larut dalam air sehingga diperkecil kelarutannya? Jadi mengendap gitu ya. Kemudian memperkecil apa? Selain kelarutan, memperkecil pergerakan atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Itu ya. Jadi dengan cara kimia dan fisik yang dikenal dengan stabilisasi atau solidifikasi. Selanjutnya, contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen. Kemudian apa itu? Kapur. Kapur itu CaCO2 ya. Dan bahan termoplastik ya, itu kalimatnya tidak kebaca karena bukan kebaca, itu bersentuhan dengan background warna hitam, tapi kebaca oleh Bapak. Jadi contoh bahan solidifikasi yang pertama semen, yang kedua kapur atau CaCO2, dan yang ketiga bahan termoplastik gitu. Nah, ini bahan termoplastik istilahnya ya hubungannya dengan polimer ya. Nanti kalian akan membahas tentang polimer, apa sih termoplastik. Selanjutnya proses pengolahan limbah secara biologi. Tadi kan kimia dan fisik ya. Yang sekarang pengolahan limbah secara biologi yang cukup berkembang saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi atau fitoremediasi. Apa maksudnya bioremediasi? Nah, ini bioremediasi itu adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau menguraikan limbah B3 menggunakan bakteri, jadi terurai. Selanjutnya kalau fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan. Kalau bio menggunakan mikroorganisme atau bakteri, kalau fito menggunakan tumbuhan, fitoremediasi. Nah, adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi, kalau itu menyerap sampai permukaan dalam ya. Untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi. Jadi mengakumulasi, mengumpulkan bahan-bahan beracun dari tanah. Selanjutnya kelebihan metode ini apa? Nah, ini sangat murah. Nah, kelebihannya yaitu murah. Tapi ada kelemahannya, yaitu karena cara alami, jadi membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama dalam skala besar, dan dikhawatirkan senyawa beracun masuk dalam rantai makanan ekosistem itu kalimatnya. Selanjutnya ini metode pembuangan limbah. Tadi kan mengolah limbah dulu ya. Setelah diolah, bagaimana metode pembuangan limbah B3-nya yang sudah diolah? Yaitu dengan yang pertama sumur dalam atau sumur injeksi. Bahasa Inggrisnya deep well injection. Ya, jadi membuat sumur yang dalam baru dibuang ke dalam sumur. Begitu. Mungkin kebayang ya, membuat sumur yang dalam. Yang kedua, membuat kolam penyimpanan. Membuat kolam penyimpanan atau surface impoundment ya, disimpan di dalam kolam biar tidak langsung dibuang ke lingkungan, disimpan dulu ya, di dalam pembuangannya.
Yang ketiga, landfill untuk limbah B3 atau secure landfill. Landfill tadi ada ya, penanganan limbah padat ya. Selanjutnya sumur dalam atau sumur injeksi, berarti ada penjelasannya. Maksudnya bagaimana? Begini. Sumur dalam atau sumur injeksi ini dengan cara memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam di bawah lapisan-lapisan air tanah dangkal atau dalam. Jadi kalian bayangkan begini, permukaan tanah, di tanah ini, di bawah tanah itu ada air, ada batuan. Nah, kita buang limbah B3 ini, hasil pengolahan itu dibuang ke di bawah air dan batuan tersebut. Jadi dibuat pipa. Jadi bukan membuat sumur yang lebarnya sekian meter, tetapi sumur tapi disimpan pipa. Yang namanya pipa kan ya tidak terlalu, diameternya tidak terlalu besar. Jadi disuntikan sehingga posisinya ada di bawah batuan bagian dalam. Nah, di atas batuan itu ada air tanah yang bisa kita konsumsi sehingga tidak mencemari. Yaitu cara teori ya, cara teorinya. Tapi ya kalau terjadi kebocoran, apa yang terjadi? Ya tentunya mencemari juga ya. Yang namanya dalam ya tentunya sudah mengantisipasi jangan sampai terjadi kebocoran merembes ke atas. Paling dengan bantuan gravitasi akan turun ke bawah gitu ya. Selanjutnya, namun sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadi kebocoran atau korosi pipa atau pecahnya lapisan-lapisan batuan akibat gempa sehingga limbah merembes ke lapisan tanah. Ya ini antisipasinya ya, kemungkinan buruknya bagaimana kalau terjadi gempa. Kemudian kolam penyimpanan. Kalau kolam penyimpanan khusus limbah B3 cair, kolamnya dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ya, ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar kolam. Terbayang tidak? Jadi begini, limbah ini yang termasuk B3 tentunya limbah cair ya, limbah cair, khusus limbah B3 cair. Disimpan di kolam ya, biar tidak mencemari lingkungan. Jadi membuangnya itu dengan ditampung di kolam. Kolamnya itu kan yang namanya cair ya, pasti komponennya salah satunya ada air pelarut. Nah, airnya karena sinar matahari maka menguap air tersebut. Yang tersisa adalah limbah B3 tersebut yang tadinya konsentrasinya kecil, semakin hilang airnya menguap maka konsentrasinya menjadi besar, terkonsentrasi. Nah, itu sehingga konsentrasinya menjadi besar dan mengendap di dasar kolam. Kelemahan dari proses kolam penyimpanan ini memakan lahan, kemungkinan kebocoran bisa aja terjadi, ikut menguapnya senyawa B3 sehingga mencemari lingkungan. Ya, bisa aja terjadi. Pada saat air menguap, sebagian B3, limbah B3 itu juga ikut menguap. Dikhawatirkan seperti itu. Gitu. Ya, wallahu alam. Selanjutnya landfill untuk limbah B3. Landfill itu kan lubang ya, menimbun pada landfill dengan pengamatan tinggi. Limbah B3 disimpan dalam drum. Jadi kalau tadi yang padatan itu disimpannya langsung aja gitu ya ke dalam tanah. Yang padatan, yang non B3. Tapi kalau yang B3 itu tidak langsung dibuang dalam tanah, dalam lubang tanah, tetapi sebelum dibuang ke dalam tanah itu ditampung dulu di dalam drum gitu.
ya. Setelah dimasuk ke dalam drum, maka dibuang pada landfill. Nah, tapi pembuangannya juga selalu diamati, pengamatannya sangat tinggi ya. Jadi betul-betul diamati, jangan sampai terjadi kebocoran ya. Simpan dalam drum atau tong, kemudian dikubur ya, yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3 begitu. Apalagi selanjutnya, landfill ini harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Iyalah, kalau tidak dipantau ya takutnya mencemari. Jika diterapkan dengan benar, maka akan menjadi cara penanganan limbah B3 yang efektif. Kelemahannya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Masih ada kemungkinan terjadi kebocoran dan tidak memberikan solusi jangka panjang karena limbah akan semakin menumpuk dan membutuhkan drum. Tentunya drum harus beli, udah bikin lagi terus saja bertambah. Nah, itu saja untuk penjelasannya. Mudah-mudahan kalian sudah membaca PDF-nya, kemudian merangkumnya sebagai bahan bacaan buat kalian. Kemudian dan jangan lupa Bapak tugaskan kalian cari mengenai bagaimana sih cara proses pengomposan itu ya. Jadi kalau kita bisa praktek, ya kita prakteknya tentang pengomposan gitu ya. Ya karena proses kondisi negara kita adanya virus corona, maka kita harus belajar di rumah, tapi tetap kalian harus mengerjakan apa yang diinstruksikan Bapak atau guru lain ya. Jadi jangan sampai kalian tidak punya nilai dari setiap mata pelajaran. Khususnya Bapak, kalian silakan cari mengenai literasi mengenai proses pengomposan, faktor-faktor apa saja yang mempercepat pengomposan. Setelah video ini kalian pelajari, kalian bisa mengerjakan ulangannya ya, yang akan dilaksanakan di hari Kamis. Itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.